Kali ini kita akan melihat pada sesi kedua ini bagaimana menulis pertanyaan penelitian untuk jadi bagian dari artikel diterbitkan di jurnal internasional. Sebaiknya pertanyaan penelitian itu memenuhi 3 sifat. Dia mestilah tajam, mesti menumpu, dan mesti spesifik. Jadi sebaiknya bukan umum saja atau agak kabur, tapi sebaiknya tajam, menumpu, dan spesifik. Nah, ada beberapa contoh. Misalnya, saya baru saja melihat mengenai kesehatan jiwa atau risiko kesehatan jiwa selama tahun-tahun terakhir di Indonesia. Diukur menggunakan satu ukuran Reynolds Risk. Sangat khusus, tajam, dan spesifik di Indonesia. Contoh lain, saya melihat mengenai kesehatan jiwa dan hubungannya dengan kemiskinan di Indonesia. Nah, topik-topik seperti itu diangkat menjadi pertanyaan penelitian dengan melihat apakah di Indonesia risiko kesehatan jantung misalnya itu berbeda antar kota dan daerah, antar provinsi, antar status ekonomi. Jadi pertanyaan penelitian seperti itu yang spesifik dengan mengatakan ukuran Reynolds Risk, dengan mengatakan status ekonomi akan menolong untuk diterbitkan jadi bagian dari artikel di jurnal internasional. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam seperti tadi itu bisa berpeluang menyumbang pada khasanah ilmu dunia. Dan langkah-langkah praktis macam apa yang bisa dilakukan untuk menemukan pertanyaan atau merumuskan pertanyaan yang macam tadi. Pertama, kita mesti memilih topik penelitian yang seperti dijelaskan pada video pertama, yang penting, yang gawat, atau yang khas Indonesia. Yang kedua, kita mesti menelaah dengan seksama kepustakaan yang ada mengenai topik dan pertanyaan ini. Kita mesti akrab dengan kepustakaan baik internasional maupun kepustakaan Indonesia yang bicara tentang misalnya kesehatan jiwa atau risiko kardiovaskuler di populasi di Indonesia dan di negara-negara berkembang lain di dunia. Langkah ketiga untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam adalah dengan menemukan lowongan penelitian atau gap penelitian. Ini langkah yang paling penting dan paling membutuhkan daya cipta, karena tidak seperti lowongan pekerjaan yang diiklankan, lowongan penelitian ini biasanya malah tidak disebutkan dalam kepustakaan. Jadi memang kita mesti berpikir keras untuk melihat apa yang belum, apa lowongan untuk diteliti, untuk diangkat menjadi tulisan di jurnal ilmiah internasional. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu sulit kalau kita mengingat bahwa apa yang berlaku di negara maju belum tentu berlaku di Indonesia. Apa yang betul 10 tahun lalu belum tentu betul sekarang. Apa yang mungkin benar untuk satu masyarakat yang homogen seperti Jepang belum tentu berlaku untuk masyarakat yang sangat beragam macam Indonesia, yang beda tingkat ekonominya, beda status kesehatannya antar daerah, beda berbagai aspek masyarakat, itu menentukan untuk kesehatan masyarakat secara umum. Langkah keempat adalah menulis dan merumuskan pertanyaan penelitian yang tajam, yang menumpu, dan yang khusus. Kalau kita menulis ini, kita mesti ingat membayangkan apakah orang lain akan tertarik membaca tulisan kita kalau melihat pertanyaan penelitian ini. Ini satu disiplin yang baik untuk menentukan apakah kita sudah menulis pertanyaan penelitian yang tajam. Kalau pertanyaan penelitian itu tidak menarik, tidak memikat, tidak memegang orang lain yang membaca pertanyaan kita, mungkin kita mesti menyempurnakannya, menulis ulang, mengganti redaksinya, supaya lahir pertanyaan yang tajam, yang menumpu, yang khas untuk Indonesia, untuk diangkat menjadi artikel di jurnal ilmiah internasional. Satu atau dua contoh yang bisa saya angkat di sini adalah apakah ada ketimpangan antara daerah-daerah di Indonesia
dalam hal risiko kardiovaskuler yang diukur berdasarkan Reynolds risk. Itu salah satu pertanyaan penelitian yang baru saja kami terbitkan. Pertanyaan penelitian yang lain adalah apakah kalau jatuh miskin bisa berdampak buruk terhadap kesehatan jiwa seperti diukur dengan Center for Epidemiological Study Depression Scale. Nah, ini juga satu contoh pertanyaan yang spesifik untuk Indonesia menggunakan ukuran yang khusus. Inilah beberapa contoh pertanyaan penelitian dan beberapa kaidah untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang bisa diangkat jadi bagian dari artikel diterbitkan di jurnal internasional. Terima kasih.